Ya, shalom, selamat bertemu kembali. Saya Pendeta Monica Hicks. Saat ini tinggal di Amerika bersama suami dan anak saya. Hari ini kita bicara mengenai membuat perbedaan. Haleluya, puji Tuhan. Apa artinya? Mari kita berdoa dulu ya. Ada roh kebenaran di dalam diri kita yang bisa membantu kita lebih lagi diteguhkan dan lebih lagi bersinar lebih terang di dunia yang gelap ini ya. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur bahwa firman-Mu adalah terang bagi kami, pelita. Haleluya, kami nggak usah meneka-neka, kami nggak usah mengira-ngira, tapi kami boleh diterangi menjadi lebih jelas, pengenalan kami yang benar bisa semakin bertambah, dan kami bisa terus bertumbuh menjadi seperti yang Kau inginkan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, dan kami tolak segala roh-roh agamawi yang membuat firman Tuhan hilang kuasanya. Kami lepaskan saat ini, kami percaya roh hikmat dan wahyu menerangi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Jadi hari ini kita bicara mengenai membuat perbedaan. Ya, thank you Jesus. Maksudnya di sini perbedaan apa? Beda dengan apa nih? Dengan siapa? Saudara, di dunia ini cuman ada dua ya, yaitu terang dan gelap. Ya kan? Hanya ada terang dan gelap, hanya ada kebenaran dan dusta. Ya, jadi kalau kita mau membuat perbedaan, kita itu hanya bisa melalui kebenarannya. Sebab di luar kebenaran itu hanya ada dusta. Ya, saya renungkan lagi kenapa Tuhan Yesus bilang, kalau kamu lebih mengasihi bapakmu, ibumu, ya kan, anakmu, ya kan, kamu nggak bisa jadi muridku. Maksudnya apa ya? Apa Tuhan nggak mau kita mengasihi mereka? Tidak, dia suruh kita saling mengasihin kan. Tapi dia sedang berbicara mengenai kita lebih mengasihi siapa gitu loh. Kenapa dia mengatakan gitu? Karena sekali lagi firman Tuhan ya kan itu jelas. Di dunia ini hanya ada kebenaran dan dusta. Hanya ada terang dan gelap. Jadi kalau kita tidak prioritaskan untuk lebih mau mengasihin, memprioritaskan kebenaran dia, nanti bisa kita kena tipu, saudara. Dan kalau udah kena tipu itu nggak sadar loh. Orang yang ditipu itu orang yang lagi tidak sadar. Ya kan? Karena kalau sudah sadar berarti sudah nggak lagi ditipu. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Jadi kita nggak bisa membuat perbedaan dari diri kita sendiri. Haleluya, thank you Jesus. Perbedaan itu hanya bisa menurut kepercayaan kita. Kalau kita percaya yang keliru, kita percaya seperti apa yang dunia katakan, tidak akan ada perbedaan antara kita, anak-anak Allah, dengan yang bukan. Harusnya perbedaan kita, yaitu bukan hanya soal, ya dia ke gereja setiap minggu, dia bawa Alkitab, beda, dia orang Kristen. Tapi harusnya lebih dari itu, saudara. Amin, saudara. Firman Tuhan itu ada kuasanya. Yesus ada kuasa. Waktu dia mulai mengajar orang-orang, firman Tuhan mengatakan orang-orang merasa ada satu perbedaan antara dia, ya kan, antara dia dengan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Ada satu perbedaan, ya kan? Kenapa ya? Sebentar ya, saya taruh ini sebentar lagi. Kenapa dikatakan ada perbedaan? Karena dia mengajar dengan otoritas. Kenapa? Karena Yesus itu tidak pelintat-pelintut. Kebenaran itu tidak pelintat-pelintut. Yesus kan bilang, aku adalah kebenaran, kiraku syurga jalan dan hidup. Kebenaran itu tidak pelintat-pelintut. Kebenaran itu tidak berubah. Yesus juga gitu. Ya kan? Dia nggak bilang, ayo kita ke sini, kita coba ini. Ayo kita melakukan itu, kita coba. Dia tidak pernah bilang kata coba. Allah nggak perlu coba-coba. Dia sudah tahu. Yesus tuh mantap kan? Kita bisa seperti dia. Lebih lagi bertumbuh, saudara ya. Saya nggak bilang saya sudah. Saya bilang kita semua. Dia tuh mantap. Karena Yesus adalah kebenaran. Dia selalu bicara yang jelas, dirinya siapa,
Saya ini terang dunia. Saya ini roti hidup. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah kebangkitan. Siapa yang percaya kepadaku tidak binasa. Dia nggak bilang berharap aja ya, mudah-mudahan kamu nggak. Dia tidak bilang gitu. Dia mantap, saudara. Amin. Kebenaran itu, ya kan, itu jelas dan tidak berubah, dan kebenaran tidak pernah pelintang-pelintut. Amin, saudara. Kenapa kita bisa mengandalkan Dia? Karena dikatakan percayalah kepada Allah, ya, kepada Yesus. Sekarang kita disuruh percaya kepada Allah melalui Yesus. Kita percaya kepada Yesus, ya kan? Haleluya, haleluya, thank you Jesus. Dan janganlah bersandar sama pengertianmu sendiri. Karena kalau sudah kecampur dengan pengertian kita sendiri, nanti kepercayaan kita pelintat-pelintut, saudara. Jadi nggak jelas. Nanti orang jadi dibikin bingung, kita sendiri jadi bingung karena tidak jelas. Dan itu sebagian sudah masuk ke dalam gereja Tuhan, ya, bahwa belum tentu diselamatkan. Kalau kamu gini, ya kan, kamu masih terikat kebiasaan buruk, ya kan, Allah nggak bisa kenalan kamu dan sebagainya, ya kan, seolah-olah itu dimulai dengan Yesus, terus kita yang mengakhiri. Ya kan, Alkitab nggak bilang kita boleh berdosa, tapi Alkitab mengatakan kita bisa terus bertumbuh. Dan kalau kita mau terima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kita mau terima. Terima, berarti hati kita terbuka, kita mau percaya. Apa artinya kita mau terima? Kita mau percaya. Kita mau mengarahkan diri kita, pikiran kita, mulut kita, ya kan, kepada kebenarannya. Kalau kita terima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kita akan berkuasa dan memerintah. Kita bisa terus bertumbuh. Kita sudah di bawah kasih karunia, dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Gimana supaya kita bisa membuat perbedaan? Itu bergantung dari kepercayaan kita, bergantung daripada kerelaan kita untuk kita mau menerima. Kalau kita mau menerima lebih, kelimpahan itu berarti banyak, saudara. Kita mau terima lebih lagi. Oke, ayatnya di mana? Nggak cukup sekali. Kita lihat lagi. Ya, kita tanya, kita gali, kita perbarui pikiran kita. Kita akan berkuasa dan memerintah. Ya, kita lihat di sini contohnya, karena kita keturunan Abraham, ya. Jadi kita berikan contoh Abraham, ya kan, sebagai contoh. Kita lihat di sini bagaimana Abraham, ya kan, tadi saya ingatkan bahwa kepercayaan kita akan menentukan kita bisa membuat perbedaan yang bagaimana. Ya, Abraham mau, ya kan, haleluya, dia rela percaya karena dia percaya itu akan menghasilkan ketaatan. Kadang-kadang orang diarahkan pada kamu harus taat. Tapi perjanjian baru itu tidak begitu, saudara. Ketaatan itu timbul karena kepercayaan. Makanya dikatakan di Ibrani pasal 3, pasal 4. Kan mereka tidak taat, ya. Orang-orang Israel dulu di bawah perjanjian lama. Mereka tidak taat. Ya kan, kenapa? Karena mereka tidak percaya. Mereka lebih percaya raksasa lebih besar dari Tuhan. Ya kan? Nah, kita juga gitu. Kepercayaan kita, kepercayaan Abraham. Dia benar percaya bahwa dia dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan dia. Itu dari Roma pasal 4, kan? Dia kalau dia mau bermegah, dia bisa. Karena Abraham tuh orangnya baik. Dia orangnya sosial. Dia orangnya tidak mementingkan diri sendiri. Abraham itu baik. Ya, lihat dari bagaimana dia memperlakukan Lot, keponakan dia. Ya kan, bagaimana respon dia. Kita bilang dia bisa bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Apa yang firman Tuhan katakan? Abraham percaya kepada Allah, dan imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara percaya kepada Yesus, iman saudara ya. Bukan perbuatan saudara loh, ya. Iman saudara. Karena ini akan menentukan kita mau bikin perbedaan atau tidak. Iman saudara diperhitungkan sebagai kebenaran. Dari situ akan ada ketaatan. Makanya jangan fokus kepada ketaatan dulu. Itu bikin berat. Itu bukan kuknya Tuhan Yesus. Nanti orang jadi munafik loh. Karena merasa dituntut. Oh, kamu bilang gini gitu. Takut mungkin ditegur depan orang, takut dipermalukan, orang pikir apa. Akhirnya nanti jadi cuma pura-pura. Kita nggak bisa. Ketaatan itu adalah timbul dari kepercayaan. Jadi karena Abraham percaya, dia dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan dia sendiri, menghasilkan ketaatan. Contohnya waktu Tuhan bilang kamu keluar dari keluargamu. Ya, kalau keluarganya hidupnya susah, menderita,
Mungkin gampang ya saudara ya, keluar ya udah, mungkin bisa lebih baik ke tempat yang lain. Tapi tidak saudara, Abraham tuh dari sononya udah kaya loh. Keluarga dia juga begitu. Tapi Tuhan bilang kamu keluar dari sanak saudaramu. Kenapa? Karena walaupun mereka secara materi, ya kan, kaya, banyak ternaknya banyak, tapi mereka menyembah berhala. Nah Allah mau, ini dikatakan mereka kita disuruh mengasihin kebenaran lebih daripada bapak kita, ibu kita, ya kan, anak kita, supaya kita bisa jadi berkat ya. Jadi kenapa Allah menyuruh Abraham keluar? Karena Allah mau keluarganya dipulihkan. Allah mau kita membuat perbedaan ya untuk keluarga kita, ya kan, di lingkungan kerja kita, di pelayanan, pekerjaan, dia mau ada perbedaan. Tapi itu bergantung kerelaan kita untuk mau percaya. Jadi nggak usah fokus kepada ketaatan. Tidak perlu fokus kepada ketaatan. Nanti itu kita seret orang kepada hukum Taurat. Jadi dari situ Abraham taat. Padahal Alkitab mengatakan dia nggak tahu mau kemana loh. Saudara, jangan kadang-kadang pakai imajinasi kita ya. Saudara bayangkan, ya kan, Tuhan kan hanya bicara sama dia. Tuhan nggak bicara sama yang lain-lain kan. Tuhan hanya bicara sama Abraham loh. Jadi Tuhan bilang, ayo kamu keluar situ. Tuhan hanya bilang gitu. Tuhan nggak pasti bilang kamu kemana enggak. Itulah sistemnya Tuhan ya. Dia mau, dia udah jadi bapak kita ya. Jadi dia mau kita terus bergantung sama dia. Karena di dunia ini ada kebenaran dan dusta. Ya kan, dia mau kita terus bergantung sama dia yang adalah kebenaran. Dia mau kita terus bergantung sama kasih karunia, karya Kristus. Karena Yesus adalah kebenaran. Supaya kita jangan kena tipu. Amin, saudara. Iblis itu tidak datang dia dengan tongkat. Kalau dia bisa bunuh kita langsung, dia sudah bunuh kita. Dia nggak bisa, saudara. Dia akan berusaha menipu. Jadi waktu itu, saudara bayangkan, kita pakai imajinasi kita. Waktu Tuhan bilang kamu keluar. Saudara-saudaranya dia, bapaknya dia, mungkin saudara dia kan tanya, kamu mau kemana? Kenapa? Belum tahu, yang penting saya mau keluar. Mereka pikir ada apa nih dengan Abraham? Kok aneh? Jadi saudara, kalau kita membuat perbedaan, tidak perlu kaget kalau ada aniaya. Jadi tidak usah kaget. Alkitab bilang kalau ada api, ya kan, ujian atau apa, bukan kutukan loh ya. Bukan kutukan, saudara. Itu bukan dari Tuhan. Ya kan, iman kita akan ada ujian waktu kita mau buat perbedaan. Ya kan, kita nggak usah kaget karena akan ada aniaya. Kayak begitu, pasti akan ada yang nanya sama dia. Abraham tuh aneh. Masa dia nggak tahu dia kemana, tapi dia mau pergi. Kenapa sih nggak tahu? Tapi Abraham tetap jalan. Nah, kita kalau kasih semua detail, kita nanti nggak bisa bawa-bawa terlalu banyak. Jadi Alkitab nggak kasih detail. Tapi coba kita pakai imajinasi kita. Pasti ada tantangan, saudara. Saya mengalami, saudara pasti juga mengalami. Kalau kita membuat perbedaan, ya kan, mau ikut kebenaran, iblis akan coba, ya kan, menganiaya kita lewat dusta, lewat orang-orang yang masih ditipu. Amin, saudara. Jadi Abraham keluar, ya kan, dan dari situ dia terus bikin altar. Berarti dia terus ada hubungan pribadi sama Tuhan. Dia ingat altar, mimbar, dia berarti ingat Tuhan tuh ngomong apa. Walaupun begitu, iman dia masih harus bertumbuh. Karena berapa kali Tuhan harus ulang-ulang. Allah tuh sabar ya. Dia ngomong lagi, dia ingetin lagi. Nanya lagi. Abraham imannya tidak sempurna, saudara. Perhatikan, saya dulu sekolah Alkitab, ya kan, meninggalkan kesan seolah-olah, waduh, Abraham tuh imannya hebat loh. Waduh, iman saya belum seperti dia. Itu bukan begitu, saudara. Saudara, jenis iman Abraham dengan jenis iman saudara adalah sama. Bukan soal kehebatan iman Abraham. Tapi dia bisa terus beriman sampai selesai. Karena dia punya dasar yang sama atas imannya. Yaitu dia percaya dibenarkan karena kasih karunia. Itu Galatia 3. Abraham percaya kepada Injil. Dia percaya dia dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan benarnya dia sendiri. Sama seperti saudara dan saya. Makanya kita kemudian bisa terus beriman sampai selesai.
Ya karena Yesus yang menyempurnakan iman kita. Saya perhatikan Abraham itu sering kali harus ulang lagi, ragu, kok dibilangin dia bapak iman, kok orang waduh karena dia imannya hebat. Ternyata bukan begitu. Kenapa dia terus bisa? Karena kasih karunia. Amin. Karena kasih karunia oleh iman, saudara, kita diselamatkan. Yang membuat kita terus-menerus di dalam kelemahan kita seperti Abraham. Di dalam kelemahan dia. Dia udah bikin salah lagi, dia ragu-ragu. Tapi dia terus kembali sama Tuhan. Dia gak ngumpet dari Tuhan. Dia gak menghindar karena rasa bersalah. Gak pernah dibilang begitu kan. Dia terus ke Tuhan. Dia terus mau percaya. Jadi sekarang tidak usah berfokus sama ketaatan kita lah. Berfokus sama perbuatan kita, iman kita. Fokusnya sama Yesus aja. Karena dia yang membuat kita bisa membuat perbedaan. Dia adalah kesempurnaan iman kita. Dia adalah Alfa dan Omega. Makanya kenapa waktu Yesus memberitakan firman, orang-orang merasakan satu perbedaan. Dia bilang ini orang bicara ada otoritas. Kalau yang sebelumnya karena cuma menyampaikan dari leluhur, ngomong apa, itu tidak ada hidup. Tapi waktu Yesus berbicara, ada hidup. Amin. Dia mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin, saudara, haleluya. Waktu kita memperkatakan Injil yang benar, firman kasih karunia, Yesus bikin apa? Ada kehidupan yang menolong saudara. Amin, saudara. Yang menghidupkan kita kembali. Menyebabkan ada kesembuhan, pemulihan, ada kelegaan, damai yang lebih besar. Sehingga kita bisa membuat perbedaan. Nah, sampai Abraham juga ya, kita harus persingkat aja. Jadi, kita lihat contohnya, salah satunya kita membuat perbedaan. Karena iman kita tuh pasti akan kelihatan dari pilihan kita. Kepercayaan kita akan menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Bagaimana kita bergaul. Ya kan, bagaimana kita sehari-harinya kita. Itu ditentukan oleh kepercayaan kita. Jadi waktu itu Abraham terus-menerus bergaul sama Tuhan sehingga dia makin kaya. Makin berlipat kali ganda. Ingat saudara, keturunan Abraham harusnya kita berlimpah. Ya kan? Kita nggak perlu kejar kekayaan, tapi itu adalah bagian dari warisan kita untuk berlimpah, untuk kita jadi berkat. Oke, balik lagi. Jadi dia kemudian di dalam karena dia juga masih harus bertumbuh. Tuhan sudah bilang keluar dari sanak saudara, tapi dia ajak Lot. Sehingga jadi masalah. Nah, Lot itu lahir baru. Alkitab menyebut Lot itu orang benar. Tapi karena dia terus-menerus berjalan dengan iman, sehingga dia hartanya banyak sekali, dia tuh banyak sekali ternaknya. Lot juga yang bergaul sama Abraham. Alkitab bilang Lot tuh pernah bergaul sama Abraham. Kita bergaul sama orang yang bijak, kita akan jadi bijak. Jadi kemudian Lot juga hartanya jadi tambah banyak. Akhirnya tanah nggak cukup karena mereka tuh ternaknya kan perlu makan, perlu rumput, perlu air, sehingga pegawainya berkelahi. Nah, saya baca di sini ya. Ini saya bicara mengenai perbedaan, membuat perbedaan. Kepercayaan kita, jangan mau dibikin rumit dengan segala macam agamawi, harus begini dan gitu dari luar. Itu bukan begitu. Kepercayaan saudara, ya kan, akan kelihatan dari cara kita mengambil keputusan. Kita bisa baca, saya akan baca dari Kejadian 13. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Kejadian 13 ayat 7-9. Jadi di sini Abraham pandangannya luas. Dia bilang gak perlu, kita ini kan keluarga. Ya kan, ini kita semua terbuka. Kamu bisa pilih, kalau kamu dia, nah ini ya, dia seperti di Filipi bilang, di Filipi pasal 2. Ya kan, pentingkan saudaramu. Ya kan, punya minat atau minat orang lain. Jangan pikir dirimu sendiri. Ya kan, apa mauku, pelayananku, bisnisku, keluargaku. Mementingkan yang lain juga ya.
Amin, saudara. Jadi dia bilang kalau dia suruh Lot pilih dulu. Padahal secara umur harusnya kan Lot kalau dia punya karakter. Dia bilang kalau dia punya hubungan sama Tuhan. Ya kan, kalau kita punya hubungan pribadi, kita bergaul sama Yesus secara pribadi. Kita bergaul, kita percaya kasih Allah. Akan ada buah roh. Karena itu persekutuan kita sama dia yang intim. Itu akan ada buah, saudara. Amin. Kalau kita bilang, ya saya kenal Tuhan, tapi sifat kita tidak berubah. Berarti itu belum ada keintiman yang benar. Karena kalau keintiman yang benar, pasti akan ada perubahan, saudara. Sebelum kita membuat perbedaan kepada yang lain, ada perubahan dalam diri kita loh. Amin. Sama seperti suami istri. Kalau suami istri nggak ada keintiman, nggak akan ada anak. Betul kan? Tapi kalau ada keintiman, akan ada anak. Akan ada buah roh. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Akan ada sukacita, damai sejahtera ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana kemudian mereka pisah. Kita lihat bagaimana Abraham membuat perbedaan. Karena kalau orang itu kan mementingkan dirinya, harta dia, kepentingan dia, ya kan, itu sampai berselisih, termasuk pelayanan, berselisih, ya kan, mungkin mengenai apa, saya nggak tahu, mungkin mengenai jemaat, ya kamu ambil jemaat saya atau saya nggak tahu, ya kan, tapi biarlah mata hati kita dibukakan, dikatakan 2 Petrus 1, ya kan, 2 Petrus 1 ayat 9, kita jangan lupa kita ini udah diampunin. Kita sudah diberkati dengan segala berkat. Kalau ada orang yang ngambil sesuatu dari kita, apakah melalui pelayanan, apakah apa saya nggak tahu, bisnis atau apa, kita bisa ke Tuhan. Kita bisa ke Dia yang adalah sumber berkat, sumber segala sesuatu. Kita bisa percaya restorasi. Amin. Kita bisa percaya Tuhan gantikan, kita tidak perlu berselisih. Nah, kita bisa tegur ya saudara kita, ini nggak benar caranya. Ya kan, harusnya begini. Tapi kalau sudah ditegur dia nggak mau, ya sudah, kita nggak usah berselisih. Amin, sudah. Kita jangan buta sama picik, seolah-olah kita hanya dia kelihatan aja. Tidak, saudara. Allah kita tuh El Shaddai, dia pemilik surga dan bumi. Jadi Abraham punya pandangan gitu. Hei, ini kan terbuka, lahan untuk kita menjangkau itu terbuka sekali. Tidak perlu ada perselisihan di dalam pelayanan, apalagi tidak perlu ada persaingan. Ini lahannya luas sekali, saudara. Amin, saudara. Bisnis juga gitu, ya kan? Kenapa jadi pahit hati? Karena ada persaingan. Tidak perlu, ya kan? Kita sudah di dalam Kristus, ada lahan yang luas. Kita selalu bisa datang sama Dia, sehingga kita membuat perbedaan. Amin, saudara. Thank you Jesus. Dan setelah itu, nah kan, kepercayaan kita akan membuat perbedaan dari respon kita. Kalau kita percaya kebenaran itu tidak gelap itu nggak pernah menang atas terang. Terang itu tidak bisa dikalahkan oleh gelap. Kalau kita percaya kebenaran, berarti kita sedang percaya kepada terang. Itu akan mengusir kegelapan dari hidup kita. Amin, saudara. Sehingga kita bisa membuat perbedaan. Ini Abraham ditegur, diuji lagi ya. Waktu itu dia dengar keponakannya Lot. Ya, walaupun Lot sikapnya begitu, tapi Abraham tidak dendam. Ini kita membuat perbedaan. Waktu kita terus-menerus ingat bagaimana saya sudah diampunin. Terima kasih Bapa. Saudara mengucap syukur lagi. Saya bersyukur untuk tubuh dan darah Yesus, sehingga saya sudah diampuni total. Saya sudah dikuduskan satu kali selamanya. Saya tidak lagi dihukum. Itu Roma 8 ayat 1. Itu Ibrani 10 ayat 10. Amin, saudara. Thank you Jesus. Itu Kolose 2 ayat 13. Waktu kita mengucap syukur lagi. Saya pernah melakukan itu waktu musim COVID ya. Dimana saya hampir lagi diserang COVID. Saya nggak tahu itu orang itu udah kena COVID. Tapi saya mengucap syukur untuk tubuh dan darah Yesus. Setiap jam saya mengucap syukur. Ya kan, 2 hari ya. Saya merasa di hati saya mengucap syukur. Nah ini kan, akhirnya hari yang ketiga orang itu telepon, ibu nggak apa-apa. Gak apa-apa, kenapa? Karena dia udah mulai manifestasi itu COVID-nya. Tapi kenapa saya gak kena? Karena tubuh dan darah Yesus membuat perbedaan, saudara. Iman kita kepada Yesus, kepada kasih karunia dan anugerah kebenarannya, membuat kita bisa berkuasa di dalam hidup. Bersama satu orang,
Yesus Kristus. Kenapa dikatakan bersama satu orang? Karena dia kepala kita, dia yang pimpin kita. Dia yang melalui rohnya ingatkan saya mengucap syukur setiap jam. Saya pasang alarm kan, setiap jam ingatin saya mengucap syukur. Cuma satu patah kata aja, terima kasih Bapak untuk tubuh dan darah Yesus. Itu membuat perbedaan, saudara. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi balik lagi ini Abraham. Walaupun Lot begitu, ya kan, dia Lot pilih yang terbaik, ya kan, dia nggak peduli itu gimana, dia ikutin apa matanya dia, karena Lot itu tidak ada kasih Bapa, dia nggak tahu Allah tuh mengasihi dia, ya, dia nggak berakar di situ. Jadi Alkitab bilang kalau kasih Bapa tidak ada dalam diri orang, itu bukan berarti kita harus mengasihi Tuhan, enggak. Tidak tahu bagaimana kita dikasihin, akan ada lapar membuat kita tuh keangkuhan mata, keinginan mata, keangkuhan hidup, hawa nafsu duniawi selalu dicobai di area itu. Kenapa? Karena belum benar-benar berakar dan berasal dalam kasih Bapa. Tapi kalau kita lebih lagi percaya kasihnya, dengan kita menerima terus penebusan Kristus, kita akan lebih mudah, ya, tanpa kita sengaja harus tolak terus, saya tolak ini. Tapi dengan sendiri ada sesuatu, rasa puas, rasa kenyang, sehingga kita bisa terus bertumbuh. Dan kita akan mengalami kebaikan dia loh. Jadi balik lagi. Jadi kemudian Lot itu ditawan, karena waktu itu dia tinggal di Sodom, ya. Dan Raja Sodom dan Raja Gomora atau apa, beberapa raja melawan beberapa raja. Jadi 4 lawan 5 raja. Ya waktu itu Abraham, dia nggak usah perang. Tapi inilah, kalau kita percaya kasih karunia, kita akan rela berdoa, bersyafaat, ya kan, itu seperti peperangan rohani, ya. Tapi kita perang bukan supaya untuk menang, kita perang, kita menerapkan otoritas kita, karena Yesus Kristus sudah menang buat kita. Itu beda, ya saudara. Kita nggak usah coba-coba kalahin iblis, segala macam. Iblis tuh nggak bisa kita kalahin. Dan kita tidak perlu kalahin dia. Yesus sudah mengalahkan dia. Yesus sudah melucuti dia sepenuhnya dan selamanya. Itu Kolose 2 ayat haleluya, ayat 15. Jadi kalau kita sekarang bersyafaat untuk saudara kita seperti Abraham ini, ya kan, dia tidak berperang untuk dirinya dia, untuk kepentingan dia. Kita nggak perlu. Yesus sudah menang buat kita. Kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kita sudah berada di dalam kerajaannya. Kita dikasihin, kita sudah diberkati dengan segala berkat. Ya kan, kita hanya perlu mata kita dibukakan akan warisan kita. Itu kita. Tapi kita bisa tanda kutip berperang. Ya kan, berperang dengan kita berdiri untuk negara kita supaya ada damai di Indonesia, ada damai di Amerika. Nah ini Amerika lagi dipulihkan, saya percaya Indonesia juga, ya. Ini kan ada damai sejahtera, supaya korupsi, ya kan, itu kita seperti berperang, bukan untuk kepentingan kita aja, walaupun itu ada efeknya, ya, tapi juga untuk kepentingan banyak orang, seperti Abraham ini. Dan kemudian itu tujuannya dia perang tuh bukan untuk keuntungan, Hamis, tapi karena dia ada kasih Allah, ada kepedulian. Nah, makanya kelihatan di sini dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Karena Abraham tahu apa yang dia percaya. Kita baca di sini dari Kejadian 14 ayat 21-24. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham setelah selesai perang, ya, setelah dia menang, ya. Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Ya kan, jadi dia bilang Sodom itu bicara mengenai orang yang suka sesama jenis, ya kan, laki sama laki gitu loh. Jadi mereka mau orang-orangnya buat kita, tapi yang lain-lain kamu boleh ambil, ya kan. Terus, tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasutmu pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-sekali. Wow. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Ya kan? Nah, Abraham
dia berdiri atas kepercayaan dia, tapi dia tidak memaksakan kepercayaan itu sama orang-orang yang bantu dia. Kalau itu terserah mereka, biarkan mereka ngambil. Karena Alkitab juga bilang, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Mereka kan sudah ikut perang. Dalam perang itu kan mempertaruhkan nyawa mereka. Jadi mereka layak. Biarkan mereka ngambil apa yang mereka mau, bagian mereka. Nah, Abraham begitu, dia tahu setiap orang nggak percaya seperti dia. Kita nggak usah paksakan. Allah tuh nggak akan paksakan kepercayaan berkatnya ke kita. Dia tidak akan paksakan kebenarannya ke kita. Kita yang harus mau rendah hati. Kita yang harus mau terbuka. Amin, saudara. Kita yang harus mau rela merendahkan diri dan terima kebenarannya dan perbarui pikiran kita. Dari situ dia akan bekerja di dalam kita. Jadi di sini Abraham bilang itu. Nah, kita nggak perlu bersumpah. Alkitab bilang nggak usah bersumpah. Yesus bilang nggak usah bersumpah ya. Abraham waktu itu belum lahir baru. Tapi di sini kita lihat, dia bilang aku nggak mau. Saudara tahu nggak kenapa Abraham itu? Karena nomor satu, dia tidak berperang untuk dia dapat jarahan. Dia tahu dia diberkati karena Allah. Kita nggak usah perangin, iblis perangin supaya kita diberkati, kita tidak perlu. Kita sudah diberkati dengan segala berkat. Yesus yang kaya, dia sudah jadi miskin supaya kita dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya, oleh karena kasih karunia-Nya. Amin. Jadi sekarang kita nggak perlu begini gitu supaya kita tidak. Kita sekarang bersyafaat, kita berdoa, kita berdiri untuk negara kita, berdiri untuk orang lain yang butuh, yang belum bisa berdoa, tapi bukan untuk keuntungan. Amin. Karena berkat dari Tuhan, berkat dari Bapa kita sudah diberkatin. Amin. Kita melakukannya karena kita peduli, karena kita mengasihi seperti Abraham. Dan dia punya prinsip. Saya percaya makin kita lebih lagi tahu pewahyuan. Kita tuh nggak akan sembarangan ikut terlibat dengan segala sesuatu yang tidak benar. Ya kan sekarang kan banyak tawaran judi online, antar aplikasi ini, aplikasi itu, yang bikin orang cepat kaya gitu loh. Nah, kalau seseorang anak Tuhan belum tahu bahwa punya Bapa surgawi, sudah diberkati dengan segala berkat, kita punya berkat Abraham, ya kan kita bisa saat berhasil, beruntung, berlimpah-limpah. Kalau belum tahu, nanti Alkitab bilang orang yang kurang kebenaran, itu di Timotius ya, dia anggap setiap keuntungan itu berkat. Tapi kalau kita lebih ngerti, tidak setiap keuntungan itu berkat dari Tuhan. Makanya dalam pelayanan juga gitu. Ada saat waktu saya di Bali, saya perlu tempat. Ada orang yang ada orang yang tawarkan saya tempat. Tapi saya perhatikan, orang ini pikirannya masih belum diperbarui, masih terikat dengan cinta uang. Kelihatan dari mana? Kenapa beda? Dari cara dia memperlakukan pegawainya, dari prioritas dia. Saya bisa tahu, saya nggak mau loh, nggak usah. Walaupun bisa gratis. Jadi tidak semua yang gratis itu dari Tuhan. Makin kita tahu perjanjian kita akan tahu bedanya. Karena kalau terlibat dengan yang seperti itu, nanti pasti ada perselisihan. Ya kan, ada perselisihan. Ya kan, ntar mau dikontrol. Ya kan, karena uang yang masih jadi tuan. Ya kalau campuran, makanya kalau kepercayaan kita campuran, itu bukan cooknya Tuhan Yesus, nanti jadi berat, saudara. Ya kan, jadi akhirnya ada orang, saya nggak mau, puji Tuhan, Tuhan sediakan. Kita nggak dipermalukan, perbedaan. Jadi ada orang yang kemudian waktu itu sempat terlibat, saya sempat ngomong, tapi kepercayaannya beda, dia ikut kerja sama orang ini, akhirnya jadi masalah. Ya kan? Nah, kalau kita lebih membiarkan kebenaran memperbarui pikiran kita jadi punya penalaran seperti Abraham. Kita nggak mau sembarangan. Supaya kita nggak terlibat dengan karena di mana ada cinta uang, di mana ada mementingkan diri sendiri. Ya kan, self ambition. Ya kan, selfish ambition. Ada sesuatu karena belum diteguhkan di dalam siapa kita di dalam Kristus, kita belum diteguhkan dalam kasih Allah. Jadi orang itu cenderung mau kejar sesuatu ya. Dan itu kalau orang yang nggak ngerti itu pikirnya wah dia giat. Tunggu dulu, caranya gimana? Dari situ bisa tahu ada perbedaan. Kita nggak bisa membuat perbedaan kalau kitanya sendiri belum diteguhkan. Kita perlu di taraf tertentu. Sejauh mana kita
mengizinkan pikiran kita diperbarui, kita berakar dan berdasar dalam kasih Dia. Sejauh itu kita bisa membuat perbedaan, saudara. Supaya kita nggak kena tipu. Ya kan? Karena kalau terlibat dengan yang begitu, nanti ada perselisihan. Ada banyak masalah, saudara. Banyak jadi rumit. Ya kan? Karena di mana ada cinta uang kan banyak masalah. Di mana ada selfish ambition ya, maunya dianya. Termasuk dalam pelayanan loh. Akan ada banyak kebingungan, kekacauan, saudara. Amin. Jadi izinkan kebenaran Yesus, penebusan Yesus, firman penebusan Yesus dari Roma, Efesus, izinkan itu kita bertekun di situ sehingga kita bisa lebih mengerti. Seperti Abraham ini, dia bilang dia tahu siapa yang berkatin kita. Kalau kita dapat pewahyuan, kita lebih ada damai, saudara. Jadi kita berhenti berusaha melakukan ini itu supaya dapat. Jadi Abraham ini tahu, enggak, saya enggak perlu, dia bilang. Karena dia tidak berperang untuk dia dapat untung. Amin. Dalam berperang itu kan dia ada risiko, dia bisa mati loh. Kasih Allah di dalam kita membuat kita mau rela. Walaupun ada risiko. Dalam mengasihi itu ada risiko ya. Tapi Abraham karena kita nih keturunannya dia. Dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya kan? Abraham tidak dendam. Ya kan, kalau Daud masih dendam ya. Karena dia di bawah hukum Taurat. Dan walaupun dia luar biasa ya untuk di bawah hukum Taurat, Daud itu udah yang terbaik loh. Tapi kita bukan, kita tidak di bawah hukum Taurat. Kita di bawah kasih karunia, saudara. Makanya Abraham gak dendam. Haleluya. Tapi dia gak kompromi. Dia tidak kompromi. Dia bilang enggak, saya udah, maksudnya kalau bahasa Indonesia itu bukan sumpah, saya angkat tangan. Dia bilang, saya mengakui Tuhan yang memberkati saya. Nanti orang jangan bilang kamu. Kenapa? Karena Abraham juga perhatikan, orang Sodom itu tidak takut Tuhan. Kita lihat di sini, ya kan, nomor 1 Abraham mengakuin. Jadi baiklah kita sadar, saudara. Tuhan pakai pelayanan, dengar baik-baik ya. Tuhan pakai pelayanan, orang, keluarga, bisnis, pekerjaan untuk supaya memberkatin kita. Itu semua bukan sumber. Termasuk pelayanan, gereja, apa bukan sumber berkat kita. Itu cuma salah satu saluran. Dialah sumber berkat kita. Jadi biarlah hari ini kita diteguhkan. Kalau kita butuh apa-apa, kita lihat dia dulu, dia akan pimpin kita. Ada saat kita akan bilang, ayo menabur. Ayo menabur, gereja lagi mau gini boleh. Tapi tetap kita ke dia dulu. Pelayanan itu kita ke dia dulu. Kita berdiri atas firman-Nya, nanti Tuhan akan tuntun kita. Amin. Sehingga dia terus jadi sebagai sumber. Sehingga kita nggak usah kecewa. Kita nggak usah kemudian jadi ada perselisihan. Karena dia tuh sumber yang gak pernah kering, gak pernah kurang, saudara. Tidak ada kekurangan di dalam kerajaan Allah. Amin, saudara. Dia El Shaddai. Dan bukan hanya materi aja, hikmat, ide. Ya kan, kalau saudara perlu apa? Perlu orang yang bisa main musik, perlu kemampuan apa? Saudara juga bisa, kita bisa. Karena itu sesuai dengan perjanjian yang kita miliki di dalam Kristus, supaya kita membuat perbedaan. Karena kalau sesama anak Tuhan berselisih, itu tidak bisa membuat perbedaan, saudara. Itu seperti orang dunia. Bapak kita tuh bukan Bapak yang biasa, dia Bapak pemilik Allah, pemilik langit dan bumi. Amin, haleluya. Kan dikatakan di Ibrani 13 ayat 20 ayat 21, melalui darah perjanjian kekal, the God of Shalom, the God of peace. Allah tuh mau kita hidup selalu dalam damai. Amin, bukan dalam persaingan, bukan dalam perselisihan, dalam ketakutan. Ya kan, seperti berjuang gak habis-habis ya. Itu tidak begitu. Dia mau kita hidup dalam damai, dia mau kita selalu bersukacita. Ada di dalam hadirat Allah, ada sukacita yang berlimpah-limpah. Dia mau kita seperti itu. Dan kita diciptakan untuk dikasihin. Kita diciptakan untuk bersukacita. Kita diciptakan untuk untuk selalu hidup dalam damai. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Thank you Jesus. Jadi kita diperlengkapi dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak Dia. Jadi kalau saat kita sedang melakukan sesuatu terus seperti nggak mengalir, sepertinya kok pintunya nggak kebuka-buka, itu kita nggak usah paksain.
Kadang kita minta hikmat dari dia, tuntunan dia. Kita nggak usah paksakan, kan ada orang yang kita harus menggedor pintu surga. Itu nggak perlu, saudara. Nggak ada dasar Alkitabnya di Perjanjian Baru, nggak ada. Karena kita sudah diberkati dengan segala berkat. Adalah kehendak Bapa kita. Dia berkenan memberikan kerajaannya sama kita. Segala janji-janji Allah tuh, dan ada 7.000 janji-janji Allah. Itu milik saudara dan saya. Itu warisan kita. Warisan berarti bukan berdasarkan jerih payah kita. Berdasarkan kelayakannya Tuhan Yesus, hanya bisa diterima oleh iman. Makanya dikatakan berdoa, minta roh hikmat dan wahyu, supaya kamu tahu betapa kayanya kemuliaan warisanmu di dalam Kristus. Untuk kita membuat perbedaan, kita perlu tahu warisan kita. Supaya kita jangan sampai sama seperti orang dunia. Entar berselisih, entar pahit hati, entar kecewa. Orang dunia karena pahit hati, kena penyakit. Nanti jangan sampai anak Tuhan juga begitu. Kita harusnya membuat perbedaan. Kenapa? Karena kita sudah tersambung dengan hidupnya dia. Ada Zoe di dalam diri kita. Alkitab mengatakan kita seperti mata air yang gak pernah kering. Allah menuntun kita senantiasa. Kita bisa berbicara sama dia, kita bisa tanya sama dia, kita bisa minta minta dia tuntun kita, menerangi jalan kita. Alkitab mengatakan dia memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Di dalam hadirat dia ada kepenuhan sukacita, di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Kita bisa enjoy selagi kita melayani dia, ya kan? Kita melayani dia dengan kita percaya. Alkitab bilang Tuhan Yesus, orang-orang nanya, Tuhan gimana kita mau melakukan pekerjaan Tuhan? Tuhan Yesus bilang apa? Inilah pekerjaan yang Allah mau engkau lakukan. Percaya kepada dia, Yesus yang diutus Allah. Jadi bukan sebatas hanya puji Tuhan kalau kita bisa di gereja juga, saya juga aktif atau puji Tuhan, tapi di luar gereja pun saat saudara mungkin ibu rumah tangga, saudara mungkin pedagang, saudara seorang bisnis, seorang kerja mungkin bukan di pelayanan ya, tapi tetap saat seseorang anak Tuhan kita percaya kepada Yesus dan kita berjalan di dalam kepercayaan itu, kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Ibu rumah tangga juga gitu. Kalau percaya kepada Yesus dalam mendidik anaknya, ya kan, dalam berdoa buat suaminya, percaya kepada Yesus, dia sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Itu puji Tuhan, nggak cuma dibatasi sebatas tembok gereja. Amin, saudara. Bahkan di pemerintahan juga gitu. Haleluya, saat seseorang, aku pengen terlibat di dalam pemerintahan, dan dia percaya kepada Yesus, dia beriman, dia menurut Tuhan Yesus katakan dia sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Yang penting percaya kepada Yesus untuk membuat perbedaan. Jadi di sini balik lagi kepada Abraham. Sebentar saya minum dulu ya. Jadi baiklah untuk kita membuat perbedaan, salah satunya yang menolong kita. Biarlah kita ingatkan terus-menerus, Allah sumber kita. Amin, saudara. Dia sumber berkat kita, sumber hidup kita, sumber kesehatan kita, sumber segala sesuatu yang kita butuhkan, perlindungan kita. Dan itu sudah diwariskan untuk kita. Makanya doakan ini, saudara. P3K, saudara semua juga yang bukan di P3K, siapa yang dengar ini, doakan Efesus 1 ayat 17-19, Efesus 3 ayat 16-21, doakan, saudara. Karena itu membuat perbedaan untuk kita dulu. Mata kita lebih diterangi, supaya kita bisa membuat perbedaan yang di luar. Amin, saudara. Karena kita nggak bisa melakukan apa-apa dari diri kita. Tuhan Yesus bilang, tanpa aku kamu tuh nggak bisa apa-apa. Kita perlu tahu Yesus bikin apa, karena kita sudah dikasih kuasa, otoritas, kebangkitan. Kita punya warisan, kita punya pengharapan akan panggilan kita. Mata kita perlu dibukakan. Amin, saudara. Haleluya. Thank you. Jadi di sini Abraham menolak karena dia tahu siapa yang memberkati dia. Dia tidak kompromi, ya, dia tidak pelintat-pelintut. Nah, di sini terus waktu itu dia sempat, karena Abraham masih harus bertumbuh ya, dia sempat karena ada rasa takut. Ingat, Abraham nggak seperti kita, dia belum lahir baru, walaupun dia jenis imannya sama, dia percaya kepada kasih karunia, ya kan, kita juga sama, tapi dia belum lahir baru, dia masih terbatas ya. Maka dikatakan di Ibrani 11, dia tidak mengalami kepenuhan janji Tuhan, karena belum ada Roh Kudus waktu itu untuk dicurahkan ya. Yesus masih terbatas ya, walaupun Abraham diurapi sebagai nabi, di Abraham itu nabi ya, tapi terbatas ya. Haleluya. Tapi
ada kemurahan Tuhan. Jadi waktu itu sekali waktu pernah Abimelek ya kan ngambil Sarah, walaupun Sarah udah umur berapa waktu itu? Udah hampir 100 tahun. Karena dia nggak seperti 100 tahun. Nggak tua renta ya. Makanya saudara, kita bisa membuat perbedaan ya kan. Jangan percaya seperti dunia ya. Dunia itu percaya kalau udah tambah umur sakit-sakitan. Harus sakit dulu baru meninggal. Tapi firman Tuhan tidak bilang begitu loh. Kalau saudara nanti ya. Jadi nanti. Tapi disinilah Abraham dia kemudian sempat bilang Sarah itu adiknya. Jadi Tuhan muncul kepada Abimelek, kamu mati kamu. Itu istri hambaku itu, kamu jangan jamah. Si Abimelek kan, oh Tuhan saya nggak ini. Ya kan, nah begini saudara. Kalau kita baca Alkitab, jangan suka ambil dari Alkitab, dari perjanjian lama, terus kita terapkan begitu aja ya. Karena kita nih di perjanjian baru, harus di screen, harus ini sesuai nggak dengan perjanjian baru. Kadang-kadang orang bilang ini, oh Tuhan melihat hatiku. Karena seperti Abimelek, Tuhan engkau melihat hatiku. Sekarang ini saudara, Allah, kita sudah lahir dari Allah. Allah tuh nggak memperlakukan kita seperti di perjanjian lama. Tuhan melihat hatiku, makanya begini. Tidak, yang Tuhan lihat tuh darah Yesus. Jadi itu nggak lagi berlaku di perjanjian baru ini. Habis, Tuhan bisa tahu motivasi kita ya. Tapi sekarang yang menguduskan, yang laku di hadapan Tuhan, itu darah Yesus. Jadi misalnya perkataan Abimelek, Tuhan kau tahu, kau lihat hatiku. Kita nggak bisa ambil itu ayat, terus kita terapkan buat diri kita. Karena sekarang kita diterima oleh Allah, penguasa, hakim, ya kan dunia. Itu karena darah Yesus. Jadi kita hanya perlu beriman kepada darah Yesus. Tuhan gak lagi lihat, oh kalau Ibu Monica tuh begini, kalau si Anu tuh begini, kalau si Tony begini. Kalau dia gak begitu, dia hanya bisa mengakuin, hanya bisa bela karena darah Yesus. Jadi dalam kita melihat ayat-ayat, karena kan ada ayat-ayat perjanjian lama yang masih bisa kita terapkan yang sesuai perjanjian baru. Tapi kalau yang tidak sesuai, jangan saudara. Nanti nggak bisa konsisten, tidak bisa stabil saudara. Nanti akan tumpah. Sekali waktu saudara akan bingung. Kenapa? Karena coba terapkan perkataan apa yang orang alami di perjanjian lama, kita terapkan di perjanjian baru. Seperti misalnya Daud bilang, jangan ambil rohmu daripadaku. Itu tidak bisa diterapkan sekarang. Karena Alkitab sudah jelas mengatakan Roh Kudus ada di dalam kita selamanya. Jangan ada apapun, kejadian, nubuatan, siapapun, begitu hebatnya orang itu, yang membuat firman Tuhan itu batal. Kalau sudah dibilang Roh Kudus ada selamanya sama kita, jangan izinkan siapapun dengan alasan apapun merubah. Amin saudara. Kalau dibilang saudara Allah tidak ingat-ingat dosamu, kesalahanmu semua sudah diampunin, ya kan? Tidak ada penghukuman, ya kan? Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Jangan ada apapun, siapapun, termasuk perasaan kita, membuat firman Tuhan sampai berubah. Jadi nanti nggak ada kuasanya, saudara. Kalau Alkitab sudah jelas bilang itu, jangan izinkan siapapun menafsirkan sampai artinya beda, saudara. Jangan saudara, jangan izinkan. Itu adalah roh pendusta yang mau curi dari saudara. Nanti saudara gak akan ada keberanian, gak ada keteguhan dalam menerima dari Tuhan. Amin saudara. Haleluya, thank you Jesus. Biarlah ayat-ayat yang jelas menerangin ayat-ayat yang kurang jelas. Misalnya ada ayat yang bilang gini, kamu harus terus supaya kamu tetap tidak kehilangan, terus percaya. Jangan diterjemahkan, makanya kalau kamu nih lagi lemah, kamu udah gak gereja, jangan sampai Tuhan menolak kamu. Nah, itu tidak bisa diterapkan seperti itu. Nanti kalau sudah selalu dalam ketakutan, gak bisa berbuat perbedaan, saudara. Nanti mengalami apa yang dunia alami, karena ada ketakutan. Itu bicara untuk orang-orang Ibrani, orang-orang waktu itu orang-orang Israel, yang latar belakang masih ada bait Allah segala macam, mereka sangat ditekan. Kalau sampai mereka ikut Yesus, percaya Yesus, sekarang pun ada orang beritakan Injil, diludahin loh di Israel.
Diludahin sama, saya lihat itu satu anak orang itu, Yesus gini, diludahin. Kenapa? Karena itu roh-roh yang percaya kebenaran diri sendiri, itu namanya roh antikristus. Roh antikristus bukan roh anti Tuhan, roh antikristus. Nggak mau orang diselamatkan, gitu loh. Jadi kita harus tahu kalau itu bicara sama orang Ibrani yang mereka ditekan untuk menyakalin Yesus. Itu jangan dikasih ke anak Tuhan yang lagi lemah. Habis itu anak Tuhan perlu diingatkan akan kasih Bapa, akan siapa mereka. Ya kan, Allah tuh mengasihi mereka. Semua milik Allah, milik Yesus milik kamu. Kamu gak perlu berdosa. Kamu mau apa, sudah ada semua. Itu adalah jawaban untuk gereja Korintus yang punya masalah perzinahan, punya masalah kedagingan. Gak dibilang, awas nanti Allah menolak kamu, tidak. Malahan dibilangin, kamu Yesus tuh sudah jadi dosa. Kamu tuh orang benar karena Yesus. Segala sesuatu milikmu. Kamu tuh milik Kristus. Kristus milik Allah. Malah dibilangin gitu. Diarahkan kepada Yesus supaya ada perbedaan. Supaya berhenti dari dosa. Bukan lagi diseret kepada perjanjian lama. Amin. Jadi kita lihat di sini Abraham. Waktu itu dia sempat bilang, itu adik saya. Terus Abimelek punya masalah. Kemudian Abimelek bilang, aduh kamu nih ngapain? Saya hampir punya masalah gara-gara kamu. Nah Abraham ini jawab ini. Saudara. Abraham berkata di Kejadian 20 ayat 1. Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Abraham perhatikan loh. Jadi kita sebagai orang benar, untuk kita membuat perbedaan. Kita gak bisa membuat perbedaan kalau kita pelintat-pelintut, saudara. Kalau kita nggak periksa kepercayaan kita, saudara dan saya, kita percaya apa? Apa ada nggak dasar firman-Nya? Apa sesuai nggak? Kita percaya apa? Karena kita nggak bisa membuat perbedaan. Kalau kita kita nggak berdiri teguh atas kepercayaan kita, pengakuan iman kita, firman-Nya ngomong apa? Kita nggak tahu. Yang penting saya diajarin ya begitu. Denominasi saya ajar gitu, grup saya nggak bisa begitu. Kita firman, kita akan berdiri di hadapan Yesus nanti sekali waktu, bukan di hadapan manusia. Makanya Yesus harus jadi utama dalam hidup kita kalau kita membuat perbedaan. Karena nanti kita akan berdiri di hadapan tahta Kristus untuk menerima upah, bukan untuk dihukum, bukan untuk dihakimi lagi. Karena dosa kita sudah dihakimi, tapi untuk menerima upah. Amin. Jadi di sini Abraham perhatikan, makanya dalam kita bergaul, kita perhatikan mereka percaya apa. Kita duduk sama saudara kita, percaya apa. Amin. Saya sering minta Tuhan, tolong saya suka terus menerus memperhatikan kepercayaan anak saya. Cari jalan supaya menolong mereka. Puji Tuhan, mereka lebih lagi dipulihkan. Kenapa? Walaupun itu anak atau siapa, perhatikan mereka percaya apa. Kalau orang itu lagi belum dibukakan, kita nggak usah berselisih, tapi kita jangan ikut, kita jangan bilang iya atau amin. Amin. Ada orang yang percaya kalau udah tua sakit-sakitan, ya kan? Habis gimana Ibu Monica? Memang firman ngomong gitu, tapi kenyataan oke, kalau kamu mau ke dokter, kamu mau ini, tapi jangan kemudian mengajarkan begitu, ya kan? Karena di sini kalau kita baca, saudara ya, kita ini kan keturunan Abraham. Alkitab nggak bilang, ya kan, kita harus sakit-sakitan dulu, kalau udah tua sakit-sakitan, terus nanti mati, ya kan, jadi tua renta. Dia nggak dibilang gitu mengenai Abraham. Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Ini adalah saudara dan saya, kalau kita mau rela percaya, ya kan. Cuma dibilangin tua dan lanjut, nggak dibilang Abraham udah buta, dia udah tuli, dia udah lemah. Nah itu Yakub pernah begitu ya. Kenapa? Karena dia hubungannya sama Allah itu nggak seperti Abraham. Abraham tuh bergaul, friend of God dibilanginnya, dia bahasa Indonesia tuh sahabat Allah, ya kan? Kenapa? Abraham tuh benar-benar percaya sepenuh hati. Dia percaya kepada kasih karunia Allah dan dia punya hubungan pribadi, ya kan? Haleluya, thank you Jesus. Makanya kalau kita izinkan kepercayaan kita sesuaikan dengan kebenaran, kita bisa membuat perbedaan.
sama. Terus kita jadi orang itu nggak fokus sama diri kita, orang pikir apa, ntar malu, ntar sungkan. Kita akan lebih lagi merasakan penyertaan Dia, menyatakan sense itu bukan perasaan. Kita lebih sadar akan penyertaan Allah. Saya bacakan ini sebelum ini ya, ini udah hampir 1 jam. Contohnya Yusuf, ya kan, tujuan Allah buat saudara. Allah punya tujuan, Allah punya visi buat saudara, Allah punya rencana buat saudara. Kalau kita ngerti, kita tahu, kita akan membuat perbedaan, kita tidak akan kompromi, saudara. Sama seperti Yusuf dikasih mimpi. Saya percaya dia percaya. Makanya kenapa ketahuannya dari tindakan Yusuf. Ya, kepercayaan saudara membuat perbedaan. Kalau saudara percaya benar, saudara kita bisa tahan uji. Contohnya Yusuf, ya kan, waktu dia dijual, waktu pertama kali dia dijual, ya kan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kejadian 39 ayat 2. Tuhan menyertai Yusuf. Padahal dia waktu itu budak gak punya apa-apa, saudara. Kelihatannya tidak punya masa depan, tapi Yusuf terima visi yang dari Tuhan. Tuhan punya Bapak, punya rencana buat saudara. Dia punya tujuan buat saudara. Dia punya rencana buat saudara, anak saudara. Dan Allah menyertai saudara. Dia nggak pernah meninggalkan saudara. Saudara, baiklah kita lebih sadar. Allah menyertai saudara karena Dia mengasihi, bukan untuk cari-cari kesalahan, bukan untuk menuntut saudara selalu melakukan yang benar. Dia tidak akan pernah menuntut. Dia tahu saudara tidak mungkin bisa tanpa putranya. Kita bisa melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan sama kita. Dari diri kita sendiri kita nggak mampu, ya kan? Yesus bilang, tanpa aku kamu tuh nggak bisa apa-apa. Benar, amin Yesus. Terima kasih Yesus, sekarang Engkau ada sama aku. Aku bisa melakukan segala sesuatu di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada aku. Amin, saudara. Saudara bisa sekarang karena Allah menyertai saudara. Allah menyertai saudara untuk menolong saudara, mengurapi saudara, menghibur, membantu, memberikan pewahyuan lebih lagi karena roh yang Allah taruh di dalam kita. Roh Allah adalah roh kebenaran. Ya kan, penghibur. Allah menghibur saudara. Bahkan firman-Nya mengatakan Dia menyanyikan lagu kemenangan buat kita. Dia menyanyikan sampai kita tuh rasa tenang, rasa damai. Allah bernyanyi buat kita loh. Sama kayak kita, kalau anak kita lagi gelisah nangis, mau kita nyanyikan supaya dia bisa tidur. Allah begitu sama saudara. Amin, saudara. Dia menyanyikan lagu buat saudara. Dia bersorak-sorai buat saudara. Lagunya adalah lagu kemenangan. Allah ada di pihak saudara. Segala perkara saudara bisa lakukan, bukan hanya ditanggung. Sayang diterjemahkan sebagai nanggung. Nanggung itu seperti beban. Tuhan gak mau kita hidup dengan beban. Tidak. Segala perkara, I can do all things through Christ which strengthens me. Aku bisa melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan sama aku. Allah ada di pihakku. Aku tidak takut. Apa yang bisa dilakukan manusia terhadap aku? Aku tidak takut. Aku bukan lagi hamba uang. Aku adalah hamba kebenaran. Aku adalah hamba Kristus. Allah adalah Bapakku. Amin, saudara. Haleluya. Sama seperti Yusuf. Ya kan? Kenapa? Dia belum apa-apa, dibilangnya sudah berhasil. Karena Yusuf sadar keberadaan Allah. Sama seperti Abraham. Abraham gak mau sembarangan. Karena dia sadar siapa yang memberkati dia. Dia sadar siapa yang dia andalkan. Itu jadi prioritas dalam hidup dia. Biarlah hari ini saya mau ingatkan saya untuk kita membuat perbedaan. Kepercayaan kita tuh percaya apa? Apa kita cuma sebagian, ada di firman-Nya sebagian cuma tradisi, ikut-ikutan kebiasaan si anu dan si anu, tapi tidak ada dasar firman-Nya. Mari hari ini kita teguhkan diri kita lagi. Karena firman-Nya Yesus Kristus adalah tahan uji. Amin, saudara. Kita bisa lebih lagi. Kalau Yusuf itu belum lahir baru, apalagi kita sekarang. Kita sudah lahir baru. Ya, kita bisa membuat perbedaan karena kita bukan lagi manusia biasa. Kita ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Manusia lama kita yang bisa kena kutuk, yang bisa kehilangan kontrol, yang bisa dikuasai kebencian, dendam, dikuasai yang lain yang tidak baik, itu sudah berlalu. Manusia baru, kita adalah manusia baru. Kita bisa membuat perbedaan karena kita beda. Kita adalah anak-anak terang.
kegelapan tidak lagi menguasai, tidak bisa menguasai kita. Kita sudah di bawah kasih karunia. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Itu Roma 4 Roma 6 ayat 14. Allah sudah jadi Bapa kita. Kita diberikan roh yang menjadikan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita punya warisan yang kekal. Kita gak akan pernah lagi ditinggalkan di musim apapun. Apakah ada pandemi, nanti ada apa lagi. Kita bisa berdiri atas firman-Nya. Kita bisa terima janji-janjinya. Kita bisa hidup oleh janji-janjinya. Dan semuanya itu akan dinyatakan dalam diri kita. Dan itu nanti akan keluar. Kita akan membuat perbedaan yang nyata. Orang akan melihat saudara tuh beda dari respon saudara. Karena orang lain biasanya begini-gini. Soal pemerintah juga kebanyakan orang suka ngomel, mengecam pemerintah begini, ngeluh. Tapi membuat perbedaan. Bagaimana dengan saudara? Saudara imam, saudara raja, nggak cukup cuma ngeluh. Jangan udah berdoa ngeluh. Buat perbedaan. Ya kan, gak apa-apa, pasti lebih baik. Indonesia lebih baik. Indonesia dipulihkan. Ada damai di Indonesia. Ada damai di kotaku. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bisa membuat perbedaan karena Yesus sudah mengatasi dunia buat kita. Dan Yesus adalah kepala kita karena kita sudah ciptaan baru. Amin, saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.